Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Sebelum memulai ke pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti perbaikan pembelajaran ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengevaluasi hasil kalian dalam pos tes 1. Secara keseluruhan, hasil kalian sudah cukup baik. Akan tetapi, masih ada 35% anak yang belum memenuhi nilai ketuntasan minimal. Itu artinya hanya 65% anak dari jumlah total yang ada di kelas kalian yang memenuhi nilai ketuntasan minimal. Untuk itu, Ibu harapkan pada pembelajaran kali ini kalian harus tetap semangat, rajin belajar, dan ikuti videonya dengan baik-baik. Kalian dapat memutarnya kembali dan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran agar kalian dapat belajar di rumah dengan baik. Evaluasi berikutnya yaitu tentang kegiatan mencangkok yang sudah kalian lakukan. Secara keseluruhan kalian sudah cukup baik, Ibu bangga kepada kalian. Namun masih ada beberapa catatan. Di antaranya masih ada beberapa dari kalian yang mencangkok batang yang masih muda. Apa itu salah? Tentu saja tidak salah. Tapi alangkah lebih baiknya jika kalian mencangkok pada batang yang sudah tua. Baik, Ibu ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian di siklus yang pertama. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran kali ini. Masih dengan materi yang sama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dengan adanya pengulangan materi ini, Ibu harapkan pada tes berikutnya kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Oke, mari kita ingat-ingat kembali. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan sel kelamin jantan yaitu benang sari dan sel kelamin betina yaitu putik. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan juga perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Oke, marilah kita bahas satu persatu. Perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang dapat dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa campur tangan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif alami terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya 1. Tunas, 2. Spora, 3. Umbi batang, 4. Umbi lapis, 5. Akar tinggal atau rizoma, 6. Tunas adventif, 7. Geragih atau stolon. Masih ingatkah kalian tentang perkembangbiakan vegetatif alami secara tunas? Apa itu artinya? Artinya tunas yang tumbuh di pangkal tumbuhan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan juga pisang. Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua yaitu spora. Apa itu artinya? Artinya inti sel berubah menjadi alat perkembangbiakan. Itu terjadi pada tumbuhan jamur, lumut, dan juga tumbuhan paku. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan secara vegetatif alami umbi batang, artinya batang yang tumbuh di dalam tanah yang ujungnya menggembung kemudian menjadi umbi. Itu biasanya atau itu terjadi pada tumbuhan umbi jalar, umbi kayu, dan juga kentang. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang keempat yaitu secara umbi lapis. Contoh tanaman yang mengalami perkembangbiakan dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Berikutnya, perkembangbiakan secara vegetatif alami yang kelima yaitu akar tinggal atau rizoma. Contoh perkembangbiakan dari akar tinggal atau rizoma ini adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan sejenisnya.
Perkembangbiakan secara vegetatif alami berikutnya yaitu tunas adventif. Tunas adventif biasanya ditemukan di tepi daun. Contoh perkembangbiakan ini terjadi pada bunga cocor bebek. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dengan geragi atau stolon, contohnya pada tanaman stroberi. Itulah anak-anak contoh-contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. Sekarang marilah kita bahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan? Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang dibantu oleh manusia atau perkembangbiakan yang terjadi akibat bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya mencangkok, okulasi, stek, merunduk, dan juga menyambung. Yang pertama yaitu mencangkok. Untuk mencangkok, Ibu yakin kalian semua sudah paham karena pada pertemuan sebelumnya kalian sudah praktik secara langsung. Apa itu mencangkok? Mencangkok adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menyayat pada bagian batang itu sendiri. Kemudian pada bekas yang disayat akan ada beberapa proses yang akan menjadi akar, kemudian ditanam menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau berkeping dua dan juga memiliki batang yang berkampium. Contohnya pada tumbuhan mangga, tumbuhan sawo, belimbing, kelengkeng, dan sebagainya. Yang kedua yaitu okulasi. Okulasi adalah menempel mata tunas pada batang tumbuhan sejenis. Contohnya yaitu menempel mata tunas pohon mangga mana lagi ke batang pohon mangga arum manis. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan yang ketiga yaitu stek. Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan itu sendiri tanpa menunggu tumbuhnya akar. Stek dibedakan menjadi tiga, yaitu stek batang, stek daun, dan juga stek akar. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah salah satu contoh stek batang. Ini adalah pohon ketela atau yang biasa kita sebut dengan pohon singkong. Bagaimana cara memperbanyaknya dengan sistem stek? Caranya adalah memotong bagian dari batang tersebut menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian kurang lebih sepanjang 30 cm. Kemudian pada ujung yang sudah kita potong itu kita buat secara runcing. Dan juga jangan lupa membedakan antara batang atas dan juga batang bawah. Batang bawah yang kita buat runcing inilah yang akan kita tancapkan ke dalam tanah. Contoh lain dari stek batang yaitu pada tanaman kelor. Kemudian stek daun. Stek daun biasa kita lakukan pada tanaman cocor bebek. Apa kalian kira-kira bisa memperbanyak tumbuhan dengan cara stek? Ibu yakin kalian bisa. Kalian dapat melakukannya pada tanaman kangkung, ubi jalar, singkong, ataupun pada tanaman cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat yaitu merunduk. Merunduk biasanya dilakukan pada tumbuhan yang memiliki batang yang panjang yang dapat dibengkokkan ke dalam tanah. Itu biasanya pada tanaman apel. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kelima yaitu menyambung. Artinya menyambungkan dua batang tumbuhan sejenis. Ini dilakukan untuk menggabungkan sifat-sifat baik dari kedua tanaman tersebut. Contohnya menyambungkan dua batang singkong yang jenisnya berbeda. Contohnya singkong tahun dan juga singkong menyok. Itu kita bisa menyambungkannya. Kemudian kita tanam menjadi tumbuhan baru. Apa anak-anak sudah paham mengenai penjelasan Ibu? Jika belum paham, kalian dapat memutar video ini lagi dan lagi sampai kalian menjadi paham. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan mempraktikkan cara menstek batang dan juga stek daun pada beberapa tumbuhan. Karena Ibu mengharapkan kalian semua dapat mempraktikkan cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan sistem stek. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Sekian pertemuan kali ini, marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai.
Selesai. Pertemuan kali ini Ibu akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan.